puja dan puji senantiasa kita panjatkan kepada hadirat Ilahi Robi, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam kegiatan siang hari ini. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi Bana wa Nabiana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan diseminasi penyebaran budaya positif. Kedua, untuk rekan-rekan sejawat, terima kasih atas dukungan dan supportnya kepada saya dalam melakukan tugas aksi nyata saya selama melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 11. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja. Saya di sini akan melakukan penyebaran pemahaman kepada warga sekolah di SMA Darul Pancasila 5 tentang budaya positif. Di sini perkenalkan, saya Susan Samratul Fuadah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Garut. Di sini saya dibina dan dipandu oleh pengajar praktik yaitu Ibu Yani Matiza dan Ibu fasilitator saya yaitu Ibu Elsie Alselia. Tujuan diseminasi kali ini yaitu satu, untuk memenuhi tugas aksi nyata modul guru penggerak yaitu modul 1.4. Yang kedua yaitu penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga yaitu mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Dalam pemaparan penyebaran pemahaman budaya positif ada 8 kegiatan yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua yaitu mengenai disiplin positif, dan yang ketiga mengenai nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima tentang motivasi perilaku manusia, yang keenam adalah posisi kontrol guru, lalu poin yang ketujuh yaitu tentang keyakinan kelas, dan yang kedelapan berkenaan dengan segitiga restitusi. Baik, untuk materi yang pertama yaitu berkenaan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang tahu apa itu paradigma baru? Nah, paradigma baru yaitu pembelajaran yang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di SD Rangga Salak 5 ini untuk tahun pembelajaran kali ini untuk kurikulum Merdeka baru diberlakukan di kelas 1 dan kelas 4. Mungkin khususnya Ibu Bapak Guru kelas 1 dan 4 sudah mengetahui elemen-elemen apa saja yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Tentu Bapak, alhamdulillah. Ini dulu. Oh iya dong. Siap. Mungkin kalau kelas 1 mas sudah dinyanyikan ya Bu? Bisa nyanyi the profil pelajar Pancasila? Siap. Dipimpin oleh Ibu, boleh? Boleh. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Alhamdulillah ya. Karena ini kalau dinyanyikan cepat terserap ya Bapak Ibu. Elemen-elemen profil Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Kemudian, dari sini ada miskonsepsi antara teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi
kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, dari paradigma lama ke paradigma baru ini terdapat stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di antaranya yaitu dalam stimulus respon realitas atau kebutuhan kita itu sama, sedangkan di dalam teori kontrol realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama dalam stimulus yang respon. Kemudian dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Lalu dalam stimulus dan respon kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Terus tetapi dalam teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu di dalam stimulus dan respon. Tapi di dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus dan respon, sedangkan dalam teori kontrol hanya Anda saja yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain di dalam stimulus dan respon, sedangkan dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal dalam stimulus dan respon, sedangkan dalam teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir dalam stimulus dan respon model berpikirnya yaitu antara menang atau kalah. Sedangkan dalam teori kontrol model berpikirnya itu hanya menang dan menang saja. Nah, untuk materi yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward serta ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin positif ini tidak bersifat mengancam. Nah, jadi kita sebagai pendidik itu tujuan kita yaitu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Materi yang ketiga yaitu mengenai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang yang lainnya. Jadi tidak ada diskriminasi pembedaan kasta. Kemudian, di sini ada contoh-contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Misalkan ini nilai kebajikan yang terdapat dalam P3 atau profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan kreatif serta bernalar kritis. Kemudian dalam PYP ada beberapa nilai kebajikan yang terdapat yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan di dalam life skill atau keterampilan nilai kebajikan yang terdapatnya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri.
keinginan untuk memimpin dan berpartisipasi dan ingin diakui dan didengar oleh khalayak. Kemudian 5 kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan, di mana kebebasan ini contohnya ingin mandiri, memiliki pilihan yang tidak bisa didikte oleh orang lain, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kebutuhan yang kelima, yang terakhir yaitu kesenangan, bermain, contohnya misalkan bermain, memiliki rasa humor, rasa antusiasme dan tertawa. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar ini yang saat ini sedang Bapak Ibu rasakan adalah yang mana ya? Semuanya Bapak? Siap. Dan memang dari kelima kebutuhan dasar ini saling keterkaitan karena kita juga khususnya di kesenangan ya, karena kita juga apalagi perempuan. Masya Allah. Kalau perempuan mungkin lebih utamanya di kesenangan dan rasa ingin dicintai ya. Dan itu karena kan kalau perempuan makan bete masuk, itu kan senang, senang ya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Di mana motivasi perilaku manusia ini merupakan motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi kita mau memotivasi diri kita itu ada sesuatu hal yang ingin dituju. Nah, motivasi itu terdiri dari dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang datang dari luar, contohnya misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contohnya kita bisa dalam melakukan sesuatu hal tentunya ada motivasi atau dorongan dari luar yang ingin kita tuju. Misalkan kita melakukan sesuatunya itu karena takut hukuman atau karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, itu contoh motivasi ekstrinsik. Motivasi yang berikutnya yaitu motivasi intrinsik atau motivasi yang dari dalam diri sendiri, misalkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika melakukan sesuatunya sudah ada keinginan yang dituju dari diri sendiri tanpa adanya dorongan dari pihak manapun. Jadi sudah terbentuk rasa percaya diri dari dalam diri. Kemudian, nah dalam motivasi ada 3 bagian penting, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini tentunya sangat berbeda. Di mana dalam hukuman itu sifatnya tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu apa-apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik ataupun psikis. Kita bisa ambil contoh. Kalau ini hukuman, misalkan ada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Tanpa ada aturan dari awal, tiba-tiba guru menghukum anak tersebut untuk berlari mengelilingi tali lapangan sebesar 10 kali. Nah, itu adalah hukuman. Kemudian dalam konsekuensi ini berbeda dengan hukuman, di mana konsekuensi ini semuanya terencana atau sudah disepakati sejak awal. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi dalam konsekuensi murid dibuat tidak nyaman karena tidak dilibatkan dalam pembuatan suatu halnya. Kita contohnya misalkan di awal guru memberitahu bahwa siswa yang
Jadi jika anak terlambat, solusinya harus seperti apa? Nah, di dalam restitusi itu seperti itu. Kemudian yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu posisi kontrol guru? Belum? Lupa tidak diberi. Oh ya, mungkin saya ingatkan kembali Bapak. Dalam posisi kontrol guru yaitu ada 5 Bapak Ibu. Di antaranya itu sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Nah, dalam penerapan 5 posisi kontrol ini ada perilaku yang negatif. Untuk ketika guru berbuat, misalkan menghakimi, menunjuk-nunjuk atau menyakiti siswa, itu sifatnya adalah hukuman. Kemudian guru itu contoh perkataannya, misalkan kalau kamu tidak mengerjakan KPR, besok kamu akan ibu larikan sebanyak 5 keliling. Itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Lalu hasilnya itu jika kita sebagai penghukum, hasil yang didapat oleh siswa yaitu siswa akan membentak, menjadi siswa yang pendendam dan menyalahkan orang lain. Jadi ketika misalkan siswa terlambat, posisi kita sebagai penghukum, pasti siswa itu akan menyalahkan, kenapa kamu terlambat? Atau digugah ke si mama. Itu menjadi menyalahkan, melimpahkan kesalahannya sendiri kepada orang lain. Kemudian dalam posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah, contoh perkataannya misalkan guru berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Lalu contoh perkataannya itu, kenapa kamu terlambat? Kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai membuat rasa bersalah. Hasilnya, jika posisi kontrol guru sebagai membuat rasa bersalah, hasil yang didapatkan oleh siswa yaitu menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Pasti akan, kalau dalam peribahasa, bakal lempar batu sembunyi tangan. Nah, ini posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah itu merupakan posisi kontrol yang negatif. Jadi usahakan kita tidak berada di posisi kontrol yang seperti itu. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Misalnya gurunya, yang dilakukan oleh gurunya yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Lalu contoh perkataannya, misalkan lakukan untuk bapak ya, nanti bapak ibu bantu. Misalkan nanti bapak ibu bantu. Misalkan kamu dalam sebagai teman, demi ibu ya, buat ibu, kalau kamu mendapatkan juara pasti ibu akan merasa senang. Nah, itu contoh posisi guru sebagai teman. Hasil yang didapatkannya tapi itu menjadi anak menjadi ketergantungan. Lalu dalam posisi guru sebagai pemantau, perbuatan gurunya yaitu misalkan menghitung atau mengukur. Contoh perkataannya misalkan apa peraturannya, apa konsekuensinya. Misalkan jadi kalau kamu melanggar, konsekuensi yang akan kamu rasakan itu seperti apa. Nah, nanti itu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Hasil yang didapatkannya berarti menyesuaikan bila ada diawasi. Jadi kalau posisi guru sebagai pemantau, jadi anak tersebut akan berperilaku yang diharapkan jika diawasi. Kalau itu diawasi mengurek-urek, itu jadi kamar-kamari. Jadi dia akan melakukan hal-hal positif jika dia diawasi. Kemudian ini cukup merupakan posisi kontrol yang cukup positif. Nah, dalam posisi kontrol yang terakhir yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana dalam
atau melakukan kesalahan, guru itu bertanya dulu. Contohnya seperti ini. Apa yang kamu yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Terus kalau kamu meyakininya, kamu mau memperbaikinya. Jadi ketika bertanya harus ada solusi yang diberikan. Nah, hasilnya pun hasil yang didapat jika posisi kita sebagai manajer yaitu bisa menguatkan karakter murid. Jadi murid akan sadar diri, akan sadar dengan kesalahannya, tahu dengan solusinya, tahu dengan apa yang telah mereka perbuat, dan mereka bisa mencari solusi atas kesalahan yang mereka perbuat. Mungkin Bapak Ibu agak sedikit bingung ya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat sebuah tayangan ini tentang posisi kontrol guru dari kelima dari tayangan berikut.
Nah, itu Bapak Ibu 5 contoh posisi kontrol. Mungkin tadi pas ketika materi kurang jelas. Setelah dipaparkan video, apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas. Masya Allah. Kira-kira Bapak dan Ibu ketika dalam pembelajaran kemarin di kelas berada di posisi kontrol yang mana, Pak? Oh, Bapak, alhamdulillah. Ternyata sudah ada di posisi kontrol sebagai manajer. Hidup merdeka, kurikulum merdeka, pasti posisi guru harus berada di posisi manajer. Asal katinggal pada para rundunya, ya teh. Kumaha pemain sedikit ngelanya. Asmara. Sesuai tagline budaya positif, sesuai dengan tagline positif, ada sedikit senyum 30 detik. Mungkin Bapak Ibu biasa papayun-payun, duaan-duaan. Biasa papayun-payun, duaan-duaan, saling bertatap-tatapan, saling bertatap-tatapan. Coba, ini kan senyum selama 30 detik. Tapi papayun-payun apa salah tuh? Ya, sudah. Tapi papayun-payun ditatap matanya. Akan itu budaya positif. Budaya positif. Bahaya abis pas kesangan di serta cenderung pas kesangan di payung. Kan tuh tiap kali ngadeg gue, sampai katingan, itu dah, itu dari ngadeg, gak bener ngelarang. So, papayun-payun, saling bertatapan ya. Coba dalam senyum dong, bukan itu budaya positif. Senyum selama 30 detik. Cobi, sok 1, 2, 3, patatap-tatap, raraina, socangan, tetep.
dalam pembuatan keyakinan kelas ada 6 poin yang harus kita laksanakan. Yaitu yang pertama bersifat abstrak, yang kedua dibuat dalam pernyataan positif, yang ketiga sedikit saja agar mudah didengar, yang keempat berupa pernyataan universal, yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, yang keenam semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas ini dibuat dan disetujui oleh siswa, berbeda dengan aturan kelas. Kalau aturan kelas itu hanya dibuatnya oleh guru saja. Nah, di sini ada langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas, yaitu berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyalipkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, berdiskusi mengenai seluruh peran warga sekolah. Yang keenam yaitu meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh stuck, harus diperbarui. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas itu harus ada tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Ini ada beberapa contoh, yaitu mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ada contohnya, jangan terlambat, kalimat negatifnya yaitu jangan terlambat datang ke sekolah. Kenapa jangan terlambat datang ke sekolah? Itu negatif. Ada kata jangan. Oh, ada ya, betul. Nah, dalam jadi kata-kata jangan itu tidak diperbolehkan dalam pembuatan keyakinan kelas, yaitu kita ubah menjadi datang ke sekolah 15 menit sebelum jam masuk. Kemudian yang kedua, tidak ngobrol saat guru sedang menjelaskan. Kita ubah menjadi kalimat positifnya, yaitu mendengarkan guru saat menjelaskan. Yang kemudian yaitu tidak membuang sampah sembarangan, ya, tidak membuang sampah sembarangan, dan diubah menjadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Itu mungkin ada yang mau mencontohkan, pengubahan kalimat negatif ke kalimat positif. Pak Hilman? Contoh kalimat negatif di kelas kita ubah menjadi kalimat yang positif. Seperti jangan mencoret-coret dinding atau tembok. Oh, jangan mencoret-coret dinding atau tembok. Diubah menjadi kalimat positifnya, rawat rawat fasilitas sekolah. Oh ya, betul. Tadi kata pas tepuk tangan dong. Tadi kalimat negatifnya jangan mencoret dinding sekolah. Diubah menjadi kalimat positifnya, yaitu rawatlah dinding sekolah. Ya betul. Alhamdulillah. Nah, tadi dari keyakinan kelas itu terdapat nilai-nilai kebajikan. Ya, tadi ada datang ke sekolah ini. Coba kira-kira datang ke sekolah 15 menit sebelum jam masuk itu nilai kebajikan yang terdapatnya adalah apa? Disiplin ya. Jadi nilai kebajikan yang terdapat dalam datang ke sekolah itu adalah disiplin dan tepat waktu, ya. Kemudian ketika berbicara sopan dengan guru dan teman, itu nilai kebajikannya apa? Saling menghargai. Saling menghargai, saling menghormati. Nah, jadi dalam membuat keyakinan kelas juga harus disertakan dengan nilai-nilai kebajikan yang tertera. Nah, yang kedelapan yaitu yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini adalah segitiga restitusi adalah suatu proses
Nah, dalam proses segitiga restitusi ada 3 tahapan yang dilaksanakan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas ini, guru tidak langsung menyalahkan siswa. Jadi guru harus bertanya dulu berdasarkan prinsip-prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak langsung mendikte kamu salah, tapi ditanyakan dulu, divalidasi dulu, distabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah atau menanyakan alasan. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita harus memvalidasinya dulu, bertanya kamu kenapa. Nah, dari validasi tindakan ini berdasarkan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, jadi dalam keyakinan ini kan tadi sudah dibuat keyakinan kelasnya. Jadi ketika siswa melakukan suatu kesalahan, kita kaitkan dengan keyakinan yang telah dibuat dan disepakati di kelas, yaitu dari kesalahan siswa harus bisa memperbaiki kesalahannya berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi ketika dalam menanyakan keyakinan, siswa pun ditanya ketika melanggar keyakinan yang telah dia buat di kelas, siswa ditanya tentang solusi akibat solusi yang dia lakukan dalam melakukan kesalahannya. Nah, ini beberapa contoh perkataan dalam segitiga restitusi. Nah, dalam menstabilkan identitas ada beberapa kalimat yang bisa digunakan. Misalkan wajar kok kalau kamu melakukan kesalahan itu, kalau ibu berada di posisi kamu, ibu pun akan melakukannya. Itu contoh. Ataupun setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu contoh kalimat yang digunakan dalam menstabilkan identitas. Dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu adalah contoh kalimat yang dilakukan dalam menstabilkan identitas. Kemudian dalam validasi tindakan yang salah, ada beberapa kalimat yang digunakan, yaitu kamu tentunya mempunyai alasan dalam melakukan kesalahan itu. Misalkan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi tidak kata-katanya lebih halus. Kemudian dalam menanyakan keyakinan. Tadi kan di kelas sudah dibuat keyakinan. Jadi dalam tahap ketiga ini anak ditanya, kamu sudah tahu kan dengan keyakinan kelas yang disepakati. Jadi kamu harus berbuat apa? Jadi dicarikan siswa juga ditanyakan untuk mencari solusi atas kesalahan yang dia lakukan. Nah, berikut manfaat dari restitusi. Restitusi merupakan tawaran bukan paksaan. Restitusi memperbaiki hubungan dan restitusi menuntun melihat diri. Kemudian restitusi merupakan cara yang lebih baik. Restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Sedangkan restitusi itu bersifat menguatkan dan restitusi berfokus pada solusi. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang salah kepada kelompoknya. Nah, mungkin berikut ada lagi tayangan contoh restitusi yang dilakukan, contoh pengaplikasian restitusi, segitiga restitusi. Bapak dan Ibu bisa melihat tayangan berikut. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi.
Nah, itu Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi dalam kasus tadi ketika anak mencontek di kelas. Jadi distabilkan dulu identitasnya, kemudian divalidasi dengan salahnya, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira Bapak dan Ibu apakah sudah, meskipun tidak tahu itu namanya segitiga restitusi, apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan aplikasiannya di kelas dalam suatu masalah? Sudah, cuma tidak selengkap itu. Paling sebagiannya dan tidak tahu itu adanya Segitiga, ya pasti karena saya pribadi pun pernah melakukan ketiga tindakan ini, tapi tidak ketiganya, hanya beberapa bagian dan tidak tahu itu namanya segitiga restitusi. Nah, alhamdulillah dari awal sampai akhir, dari poin 1 sampai dengan poin 8 sudah saya paparkan. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang mau menambahkan atau mau memberikan saran ataupun mau memberikan pertanyaan, boleh silahkan Bapak Ibu. Silakan Ibu Riri. Tadi setelah menyimak ya, melihat, mendengar, terus yang ditangkap sama saya, terutama di kelas 1, nah ini bagaimana menerapkan keyakinan kelas terhadap anak supaya anak gimana itu khususnya di kelas 1 Menumbuhkan kesadaran diri. ya, keyakinan kelas. Oh iya, baik. Dan kalau tidak hatur nuhun Ibu Antawasanana. Bagaimana menerapkan keyakinan kelas dan supaya agar anak dapat sadar diri ya. Nah, kita ambil kata kuncinya yaitu kesadaran. Di mana kesadaran diri itu adalah motivasi intrinsik. Kita mulai dari pembiasaan yang kecil-kecil dulu, Bu. Karena dari awalnya biasa lalu menjadi terbiasa yang pada akhirnya menjadi kebiasaan. Contohnya bisa Ibu terapkan dalam buang sampah misalkan. Kalau sudah buang permen, bekas permen Bu ya, kita coba biasakan dulu. Jika tidak ada sampah, kita pegang dulu. Nanti ketika menemukan tong sampah itu bisa dibuang. Karena itu nanti anak menjadi terbiasa dan akhirnya lama-lama menjadi kebiasaan, menjadi habit bahwa anak harus membuang sampah pada tempatnya. Gitu Ibu. Mungkin ada yang mau menambahkan, rekan-rekan? Semuanya ada yang mau menambahkan? Jawabannya ya, ada pertanyaan lain. Ada yang mau menambahkan? Ya, alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan Ibu Nia, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu, Iya. sedikit terlebih dahulu ya. Setelah kita ketahui bahwa setiap manusia itu berbeda-beda dan unik gitu ya.
Nah, berkaitan dengan yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia, terutama kita mengetahui kebutuhan dasar anak-anak kita di sekolah gitu ya. Setiap anak itu pasti datang ke sekolah itu dengan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi semuanya. Misal salah satunya kasih sayangnya ini tidak terpenuhi di rumah. Nah, yang ini saya tanyakan, bagaimana cara ibu mengetahui kebutuhan dasar kasih sayang anak itu sudah terpenuhi atau belum? Karena sejatinya kita sebagai guru itu harus memenuhi kebutuhan dasar kasih sayang anak-anak didik kita juga gitu. Pertanyaannya itu ya, bagaimana cara ibu mengetahui tentang kebutuhan dasar kasih sayang mereka itu sudah terpenuhi atau belum? Kemudian bagaimana ibu memberikan perlakuan kepada anak didik ibu pada saat pembelajaran jika kasih sayangnya itu belum terpenuhi di rumah? Oh, baik. Terima kasih Ibu ya. Pertanyaan yang cukup bagus dan menarik. Tadi pertanyaannya itu berkenaan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang punya tanyakan tentang kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang anak yang tidak terpenuhi di rumah. Kebetulan setiap pagi saya setelah mengikuti CGP ini mengaplikasikan di kelas, yaitu siswa itu setiap pagi ketika masuk kelas setelah berdoa, setelah melakukan apresiasi, saya mencoba bertanya kepada siswa tentang perasaan anak-anak berangkat dari rumah menuju sekolah. Saya bertanya contohnya bagaimana perasaan anak-anak hari ini ketika mau berangkat ke sekolah, tentunya sesuai dengan karakter anak-anak dan kebutuhan yang berbeda. Ada yang menjawab malas, ada yang menjawab bahagia, ada yang menjawab capek, ada yang semangat ke sekolah. Alhamdulillah. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan pemantik tentang perasaan anak di kelas, itu bisa kita melihat kebutuhan. Apakah contohnya tadi ada anak yang, Bu, saya mah merasa pagi ini berangkat ke sekolahnya capek. Kenapa? Karena sama ibu, sama mama saya disuruh ke warung dulu, jadi capek. Nah, itu mungkin rasa masih kurang. Nah, di kelas kita berusaha menguatkan anak tersebut dengan memberikan perhatian yang lebih. Misalkan tidak apa-apa nah, karena ibu menyuruhnya untuk kepentingan bersama, misalkan seperti itu. Mungkin Bapak, Ibu dan guru yang lain ada yang mau menambahkan? Menambahkan sedikit. Alhamdulillah. Begini ya, pada dasarnya khususnya di sekolah, apalagi yang siswanya banyak, tidak mungkin untuk di satu-satu ya. Jadi untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, suasana harus dimungkin akhiran kasih sayang kita ke orang tua. Kita berusaha semaksimal mungkin di sekolah untuk mencurahkan semuanya. Apa ya, misalkan contoh kelas 1 tadi diajar ke tadi mah tahun jawabannya kan beda-beda ya. Jadi kita harus semaksimal mungkin menumbuhkan rasa kasih sayang ke anak biar semuanya kan isi bagus. Jangan satu-satu. Iya, betul. Jadi memberikan perhatian lebih ya. Yang tidak ada di pertanyaan pelajaran, ada di pertanyaan pemantik yang lainnya. Menanyakan perasaan itu tidak ada di dalam pelajaran ya Bu ya. Jadi itu pendekatan emosional kita kepada siswa. Ada lagi yang menambahkan? Baik, sedikit terkait dengan kebutuhan dasar manusia 5 yang tadi. Memang ini hal yang menarik terutama buat saya pribadi, mungkin buat guru yang lain juga, karena memang anak itu walaupun misalkan tidak ditanya, misalnya kamu kenapa, bahkan dengan perilaku anak itu bisa menunjukkan kondisinya di rumah. Contoh seperti ini ya, si anak itu tidak dikasih makan di rumah, makannya telat, pas di sekolah disuruh bekal ngeganggu kalau sanes gitu ya. Pas ditanya, ya pasti ada komunikasi dulu dengan anak. Ternyata anak tersebut misalnya di rumahnya makannya kurang, jadi ada rasa sirik ingin
ingin diperhatikan. Karena untuk menumbuhkan kasih sayang itu bisa banyak cara sebetulnya Bu ya. Yang saya alami seperti pas awal masuk misalnya ada roda kehidupan, roda emosi misalnya gitu kan. Kadang kalau misalnya kelas 1 suka yang trennya sekarang yang tos, ada yang meluk, ada yang itu kan sama anak itu mencurahkan emosinya gitu. Baik dari rumah ataupun dari lingkungannya, ketemu sama ibu guru yang apalagi setelah belajar ini tidak mungkin marah-marah lagi mungkin ya, jadi langsung melihat sosok seorang ibu di sekolah seperti itu. Karena mau tidak mau suka ataupun tidak suka ya kita orang tua di sekolah seperti itu. Dan ya kita juga pasti menyadari dan harus menyadari itu, karena sejatinya kita sebagai atau kita yang berhamba kepada anak, dan juga kita memberikan pelayanan terbaik semaksimal mungkin terhadap anak didik kita yang heterogen, yang memiliki keunikan yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya yang sudah menambahkan. Mungkin yang lainnya ada yang mau menambahkan atau menguatkan atau mengoreksi saya, silahkan. Ada lagi? Cekap paling cekap. Alhamdulillah. Mungkin yang terakhir saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya berdiri di depan bukan berarti saya yang paling bisa, tapi saya hanya sharing komunikasi mengenai pemaparan budaya positif ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kerja sapi bagus.